Walau Kaido mengakui bahwa Luffy bisa melakukan teknik unik dan tubuhnya dilapisi Housoku Haki, tapi cara Luffy menggunakannya sangat buruk. Dengan begitu, Kaido meninggalkan Luffy yang tenggelam pada lautan. Ia juga menganggap bahwa Luffy sepertinya takkan bisa menjadi Joy Boy. Balik ke Nami dan Usopp, mereka yang hendak kabur mendengar ucapan Big Mom yang membuang Zeus saat itu. Sontak saja Nami langsung menghentikan langkahnya. Zeus semakin terpojok karena bukan hanya Big Mom saja yang tak menyukainya, tapi Prometheus dan juga Napoleon bersikap sama. Disitulah Hera diperintah memakan Soul Zeus. Jika Hera memakannya, maka Hera bisa bertambah kuat. Dengan senang hati, Hera pun berusaha memakan Zeus. Zeus meminta maaf, jika ia memang tak berguna, maka ia akan pergi sendirian dan tak akan menghadap pada Big Mom lagi. Tapi Big Mom tetap tak mau, karena jika Zeus kabur, sama saja seperti pencuri jiwa. Karena pada dasarnya, Zeus adalah ciptaan Big Mom, yang artinya ia adalah bagian dari jiwa kekuatannya juga. Walau Big Mom masih berperilaku baik pada Otama, ia tetap tak membiarkan Usopp dan Nami pergi. Makanya, ia membawa Otama terlebih dahulu agar bisa menyerang mereka berdua. Saat Otama bangun, Big Mom memberitahu bahwa Nami dan Usopp berasal dari kelompok bajak laut jahat. Jadi ia akan membunuhnya. Saat Big Mom mengejar, Otama berusaha meredam aksi Big Mom. Zeus juga memanggil Nami yang berusaha lari dari Big Mom. Ia meminta maaf atas segalanya, apalagi niat membunuh sebelumnya. Saat itu juga Zeus tak bisa menolak perintah dari Big Mom. Makanya Zeus meminta maaf dan jujur bahwa dirinya penakut. Walau begitu, Nami tetap menolak Zeus. Ia berkata hubungan mereka telah berakhir. Karena merasa sebatang kara, Zeus akhirnya berniat mengorbankan diri agar bisa mati tanpa dibenci semua orang. Ia akan melawan Big Mom agar Nami bisa kabur dari tempat ini. Disinilah kali pertama Zeus memberontak pada penciptaannya sendiri. Usopp pun bergerak cepat membawa Otama, sementara Nami merasa tak tega jika Zeus benar-benar mengorbankan nyawanya. Tapi hanya dengan genggamannya saja, Zeus kalah lalu diberikan pada Hera untuk disantap. Melihat itu, Nami akhirnya mulai bergerak untuk memberi makan Zeus. Tapi Zeus yang kehabisan energi tak merespon sampai Hera memakannya. Di sisi lain, Chopper masih berusaha bertarung melawan Queen walau ia juga kena serangan Perospero. Bawahan Queen yang memberontak juga diserang oleh Peros. Lagi-lagi Queen tak mau dibantu oleh Peros, padahal Peros tak berniat membantunya karena ia hanya melakukan perintah mamanya. Chopper yang tahu semua orang akan jadi bulan-bulanan serangan, meminta mereka mundur saja. Tetapi serangan instan Peros cukup membabi buta menancap pada mereka yang lengah. Chopper yang menyaksikan orang-orang jadi terluka lebih banyak akhirnya beneran marah. Ia menahan dan membalikan serangan Queen.
Serangan Chopper masih membuat Queen tertawa, sementara Pero sudah siap mengeluarkan anak panahnya lagi. Yamato sendiri masih mengalihkan perhatian. Ia menggunakan boneka Momo agar para kroco tak mengincar Momo dan Shinobu lagi. Dan anehnya, para kroco tertipu dengan trik murahan itu. Di sisi Momo sendiri, ia terus membaca buku catatan ayahnya. Di sana tertulis banyak hal soal petualangannya, mulai dari awal perjalanan Oden di kapal Shirohige dan bertarung dengan Roger. Saat itu Roger memberitahu soal pulau terakhir yang membuat Oden ingin mengarungi lautan bersama Roger. Peran Oden menjadi seorang arkeolog ialah yang menerjemahkan setiap poneglyph dan root poneglyph yang mereka temukan. Sedikit demi sedikit misteri dunia mereka pecahkan, sampai suatu ketika mereka akhirnya sampai di pulau terakhir yang belum pernah ditemukan siapapun selama 800 tahun. Mereka pun menamai pulau itu dengan Lauftel. Setelah membacanya, Momo merasa bahwa dirinya memang tak boleh mati sekarang, tapi ia mengalami sakit kepala akibat dengungan yang ia dengar sendiri. Di sana juga sudah ada Maris tanpa mereka ketahui. Di sisi Kaido, ia mendapat laporan dari Bao Huang bahwa ia telah menemukan Momonosuke. Maka dari itu Kaido akan langsung ke sana. Kaido juga ingin Bao Huang mengumumkan pada semua orang di Onigashima bahwa pertarungannya dengan Luffy si topi jerami telah berakhir. Zeus sepertinya sudah dimakan oleh Hera. Makanya saat Nami menarik kelima taknya, tak ada Zeus di sana. Otama juga menarik Usopp dan Nami untuk segera kabur dari sana. Melihat Otama malah pergi bersama Usopp dan Nami, Big Mom jadi merasa ditinggalkan oleh temannya. Makanya ia jadi ingin membunuh mereka semua. Saat keadaan terpojok, untungnya Kapten Kid datang menahan serangan Big Mom. Kedatangan Kid tentu jadi penyelamat bagi Usopp dan Nami. Kid juga meminta mereka segera pergi karena Big Mom akan jadi lawannya sekarang. Sementara itu, Momo terus merasakan dengungan yang membuat kepalanya sakit. Kinemon dan Kiku yang kebetulan mendengar teriakan panik dari Shinobu langsung sadar bahwa mereka sudah dekat dengan Momo. Shinobu pun membuka pintu lotengnya sehingga mereka bisa segera melindungi Momonosuke. Di lantai pertunjukan, banyak korban yang terluka akibat serangan dari Perospero. Queen juga masih menikmati setiap pukulan Chopper yang pada kenyataannya tak mempan sama sekali. Peros lagi-lagi menghujani mereka dengan anak panahnya. Tetapi karena Chopper tak mau ada yang terluka, ia melindungi para samurai dan musuh yang memberontak. Chopper juga sadar bahwa efek dari Rumble Ball-nya kurang dari 10 menit lagi, padahal durasinya menjadi raksasa telah meningkat. Saat bajak laut topi jerami menahan Caesar Clown, Caesar mengatakan bahwa Rumble Ball buatan Chopper masih kurang karena durasinya menjadi raksasa hanya untuk 3 menit saja. Dalam waktu 3 menit, Chopper tak akan bisa bertarung lama nantinya. Katanya, Caesar bisa menyempurnakan formula Rumble Ball Chopper agar bisa lebih berefek bahkan 10 kali lebih efektif. Yang Chopper takutkan adalah efek sampingnya. 3 menit saja ia berubah efeknya cukup parah, apalagi meningkatkan Rumble Ball sampai berkali-kali lipat. Namun Caesar menyarankan Chopper untuk mengesampingkan efek sampingnya itu, karena lawan yang akan Chopper dan kelompok bajak lautnya hadapi di masa depan sana bukan gerombolan yang bisa dikalahkan dalam waktu 3 menit. Jika Chopper begitu takut pada efek sampingnya, Chopper tak akan bisa melindungi teman-temannya yang berharga itu. Setelah dipikir-pikir, ucapan Caesar ada benarnya. Makanya Chopper bekerja sama dengan Caesar untuk membuat formula Rumble Ball tahap lanjutan. Menurut Caesar, wujud raksasanya Chopper bisa
Menurut Caesar, wujud raksasanya Chopper bisa jadi berdurasi 30 menit. Resikonya memang meningkat, tapi begitulah dunia ini bekerja. Selalu ada pengorbanan untuk sesuatu yang besar. Mengingatnya membuat Chopper mencoba serangan lagi dan menangkis semua anak panah Peros. Walau keadaannya terpojok, Chopper tak akan menyerah karena kaptennya sendiri menyerahkan lantai ini padanya. Selain itu, Bao Huang beserta Maris yang tersebar di seluruh Onigashima melakukan mode penyebaran informasi. Pengumuman ini ditunjukkan pada siapapun yang berada di Onigashima. Duel antara Kaido dan Luffy telah selesai. Buronan dengan harga paling tinggi di antara para musuh, yaitu Luffy si topi jerami, telah dikalahkan. Sudah jelas semua orang yang mendengar terkejut pada hasil pertarungan itu. Tak main-main, Bao Huang bahkan mengatakan bahwa Kaido telah merenggut nyawanya lalu membuatnya tenggelam di dasar laut. Saat ini, Kaido akan turun ke bawah untuk melakukan pembersihan. Kaido juga akan menerima pernyataan kalah dari pihak musuh. Mereka yang mengangkat tangan untuk menyerah dan patuh akan diampuni dan diterima sebagai rekan. Dalam situasi genting ini, Kanjuro menemukan tangga ke arah di mana Momonosuke bersembunyi. Ia membuat lukisan Oden kembali untuk mengoyak perasaan musuhnya di atas. Kin, Kiku, dan Shinobu juga masih dibuat panik karena Momo terus kesakitan. Momo juga tiba-tiba berkata bahwa ia harus memberitahu semuanya. Tapi sebelum itu, fokus mereka teralihkan karena ada Maris yang menginformasikan kekalahan Luffy. Dengan adanya Maris, tentu mereka tahu bahwa musuh telah mengetahui keberadaan mereka. Dan benar saja, Oden menyambut mereka lalu membuat Shinobu dan Momo mulai goyah. Untungnya ada Kinemon dan Kiku yang bisa menenangkan mereka berdua. Kiku juga sudah siap dengan katananya. Sekarang ia akan lebih serius menghadapi Kanjuro, apalagi Ashura juga tewas gara-gara hal seperti ini. Saat Kiku mulai menyerang, Kanjuro terus mempermainkan masa lalu Kiku dan Oden. Akibat lengah, Kiku jadi terkena tusukan Kanjuro. Kiku yang terjatuh langsung membuat Kanjuro tertawa dan menunjukkan wujud aslinya. Kanjuro mengakui bahwa ia juga sekarat akibat pertarungannya dengan Kiku. Sedangkan Kiku merasa hidupnya akan berakhir sekarang. Ia hanya berharap satu hal sama seperti Ashura, yaitu menunggu Fajar tiba di negeri Wano. Momen itu ditertawai oleh Kanjuro. Mau bagaimanapun, Kanjuro terus menganggap semua ini pertunjukan dan kematian Kiku adalah mahakarya yang indah. Kin yang emosi jelas akan melawan Kanjuro. Disinilah mereka akan berduel seakan berada di tahap terakhir pertunjukan. Dengan sekali tebasan, Kanjuro yang memang sekarat semakin melemah. Tapi ia terus mengingat masa lalu indah mereka saat masih bersama Oden. Kanjuro sudah siap menutup pertunjukannya dengan kematiannya sendiri. Walau ia merasa perannya sudah berakhir, tapi ia tetap menganggap Kinemon sahabat di atas panggung pertunjukannya ini. Walau berhasil membunuh Kanjuro, Kin tetap saja menangis. Namun ia tak bisa larut dalam kesedihan karena pertempuran sebenarnya belum berakhir.
Sekarang keadaan semakin buruk karena atap mereka roboh. Robohnya atap itu bukan karena hal lain, tapi karena kedatangan Kaido. Shinobu pun diminta membawa Momo, sementara Kin memaksa dirinya melawan Kaido sendirian. Luffy pada akhirnya memang tenggelam di dalam laut. Mendengar informasi di mana Luffy kalah dan telah mati, Chopper terus menangis dan merasa putus asa. Para suku Ming dan juga samurai yang berperang sama putus asanya. Perkataan Bo Huang membuat para samurai yang bekerja sama untuk mengalahkan Kaido panik. Lalu Onigashima yang sedang terbang akhirnya sampai pada langit di atas pulau utama negeri Wano. Briscola juga mengakui, sejak ia memakan Dango dari Speed, ia merasa lebih baik. Ia sekarang berada pada kondisi prima. Jadi para samurai harus segera menyerah. Ia tak tahu bagaimana para samurai bisa membawa para rookie terkuat di dunia saat ini. Mereka tidaklah lemah, hanya saja Kaido itu yang terlalu kuat. Izo dan Kawamatsu juga masih menuju lantai pertunjukan bersama Sanji dan Zoro. Mereka menghajar dan membantu para samurai yang didominasi musuh. Mereka memberitahu para samurai, meskipun Luffy mati, jangan menyerah sampai Kaido dikalahkan. Lagi pula, mereka belum memastikan Luffy benar-benar mati. Tapi dari sini mereka jadi sadar, moral orang-orang menjadi menurun. Mendengar kabar kaptennya kalah, Sanji jadi terbawa emosi. Chopper yang putus asa dibuat terpojok oleh Queen. Queen terus memaksa Chopper terus bertarung, apalagi ada Perospero di sana. Peros juga memanfaatkan kepanikan massal dari pihak musuh ini. Hujan panah yang dilontarkan Peros membuat semua samurai dan bawahan musuh yang memberontak berlarian serentak. Queen yang siap melahap Chopper dengan gigi runcingnya akhirnya ditendang Sanji sangat keras sampai kepalanya melintir seperti helikopter. Putaran kepala Queen menghalau anak panah Peros yang berterbangan. Bahkan Peros sendiri sampai terkena kepala Queen. Chopper akhirnya mengungkapkan kesedihannya mengenai kematian Luffy. Tapi Sanji menenangkan Chopper. Sudah berapa kali mereka sebagai kru melihat keajaiban. Sanji pun menyerahkan Zoro agar dirawat oleh Chopper, sementara Queen akan ia urus. Queen semakin emosi pada putra dari Judge ini. Para samurai juga heran mengapa kru topi jerami masih terus bertarung di saat kapten mereka dinyatakan tewas. Marco turun dari udara. Ia tersenyum dan inilah alasan ia menyukai kelompok topi jerami. Di sisi lain, Kinemon dibuat terbaring oleh Kaido. Yang ia lakukan juga hanya untuk mengulur waktu agar Shinobu bisa segera membawa Momonosuke. Walau sudah babak belur, Kinemon masih memaksakan dirinya. Ia terus menghadapi Kaido yang mana Kaido sendiri sudah berpaling darinya. Dengan pedang yang sudah patah, ia masih berusaha menusuk Kaido. Bahkan di saat-saat terakhirnya ini, ia mengingat masa lalu mereka.
Saat setelah dilempar ke masa depan, Kinemon, Momo, Kanjuro, Kiku, dan Raizo melihat nama mereka sebagai buronan. Selama 20 tahun ternyata telah terbentuk rumor bahwa para Akazaya masih hidup. Masalahnya, wajah mereka sama persis dengan daftar buronannya. Jadinya para musuh bisa menyerang mereka kapan saja. Mereka juga menemukan makam mereka sendiri, dan disitulah Kinemon menyarankan agar Momo memanggilnya ayah. Jadi mereka akan berperan sebagai ayah dan anak agar menutup identitas asli mereka. Momo juga setuju, dan Momo mulai membiasakan memanggil ayah pada Kinemon. Sampai suatu ketika yang kesulitan memanggil ternyata bukan Momo, tapi Kinemon sendiri. Rasanya sulit bagi Kinemon memanggil nama Momonosuke tanpa awalan tuan. Jadi ia terus belajar dan membiasakan. Sampai suatu ketika Momo beneran terbiasa memanggil Kinemon ayah. Disitulah Kinemon beneran jadi ayah pengganti untuk Momo. Perjalanan panjang mereka juga baru dimulai, sampai bisa bertemu kembali di Pang Hazard, jauh dari negeri mereka. Sekarang yang terpenting bagi Kinemon adalah keselamatan Momo. Ia ingin Momo terus hidup dan memimpin negeri mereka. Dengan begitu Kaido menusuk Kinemon yang mungkin membunuhnya. Kesedihan juga dirasakan Momo. Saat Kin selalu melatihnya, Momo diperlakukan dengan sangat baik. Saat Momo hendak menangis, ia terus menahannya. Ia ternyata memegang Maris karena ia sadar dirinya adalah kunci kemenangan peperangan ini. Setelah Shinobu bersembunyi, Momo akhirnya berusaha berbicara pada semua orang. Karena ia masih bisa mendengar suara Luffy walau kabarnya Luffy dikalahkan dan mati. Momo pun akhirnya berbicara pada semua orang bahwa ia akan menyampaikan apa yang Luffy katakan padanya. Katanya Luffy pasti akan kembali dan ia masih hidup. Karena itulah mereka semua tak boleh menyerah dan harus terus bertarung. Meskipun berat dan menyiksa, mereka harus tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Ucapan Momo tentu meningkatkan moral mereka. Mereka terus bersemangat dan melanjutkan pertarungan besar ini. Momo benar-benar membuat semua orang terdiam seketika. Ia terus mengatakan bahwa peperangan harus terus dilanjutkan, karena Luffy pasti mengalahkan Kaido. Tentu saja semua orang benar-benar terpacu mendengarnya. Bintang utama mereka masih hidup, belum kalah pada pertarungan besar mereka. Kakehyo juga terus menyemangati para samurai dan pertarungan mereka di lantai pertunjukan, sehingga semua pasukan benar-benar bersemangat. Momo yang benar-benar menangis, ditenangkan dan dipuji oleh Shinobu. Momo memang shogun negeri Wano yang sepantasnya. Tapi mereka dikagetkan dengan kedatangan Kaido yang ternyata sedari tadi memang mengejar mereka. Kaido mengatakan bahwa Kinemon hanyalah pecundang yang bahkan tak bisa mengulur waktu. Makanya, Shinobu langsung tak pikir panjang untuk lari di hadapan Kaido. Lari kemanapun, Shinobu terpojok oleh Kaido. Bahkan kunai yang Shinobu lempar benar-benar tak mempan padanya.
Disinilah Kaido siap mengakhiri hidup Momo. Momolah yang memimpin peperangan ini sebagai pria terakhir klan Kozuki. Walau sambil menangis, Momo masih berani berbicara pada Kaido bahwa mereka akan menang. Dengan begitu, Kaido siap melancarkan serangan. Untuk pertahanan, Shinobu menggunakan kemampuan buah iblisnya. Mereka akhirnya terjatuh ke lautan, dengan menyisakan Maris yang lepas dari genggaman Momo. Penglihatan Maris itu jelas dilihat juga oleh Bao Huang. Salah satu pasukan musuh juga menyarankan Bao Huang segera menginformasikan hal itu pada semuanya, karena informasi itu bisa membuat musuh mereka kehilangan semangat bertarungnya. Sementara itu, Nami dan Usopp yang membawa Otama masih dalam perjalanan menuju lantai pertunjukan. Di lantai itu nantinya Otama bisa memerintah para gifter agar situasi perang ini berbalik. Dalam perjalanan mereka, seseorang berbicara bahwa ia juga senang Luffy masih hidup. Setelah dicari tahu, ternyata kelima Nami lah yang berbicara. Big Mom sendiri masih berhadapan dengan Kid. Big Mom terus mengatakan bahwa Luffy tak akan bisa mengalahkan Kaido. Tapi Kid juga kagak peduli dengan Luffy. Kebetulan, Law juga datang pada mereka. Ia mengatakan selama bekerja sama dengan Luffy, ia punya firasat aneh kalau Luffy mungkin akan selamat. Kedatangan Law justru membuat Big Mom malah tertawa karena daftar orang yang ingin ia bunuh bertambah. Kid angkat bicara, ia akan segera bertarung. Karena bajak laut seperti Big Mom ataupun Kaido hanyalah bajak laut purba. Kid awalnya menganggap Law akan menghalangi pertarungan mereka. Tapi Law meminta Kid sedikit dewasa. Musuh mereka adalah Yonko, jadi mereka harus membangun aliansi sementara. Di ibu kota bunga sendiri, festival masih terus berlanjut. Penduduk menikmati malam tanpa tekanan ini. Mereka melakukan pesta meriah di dalamnya. Otoko juga diajak keliling ibu kota oleh Hitetsu. Katanya festival api diadakan untuk mengenang orang-orang yang sudah tiada. Mereka menyalakan api yang bisa mencapai langit, yang tentu saja ayah Otoko pasti melihatnya. Hitetsu yakin ayah Otoko pasti sedang mengawasinya dan takdir negeri ini. Balik ke Onigashima. Di ruang tamu di dalam kastel, CP0 kembali berkomentar. Setelah kehilangan topi jerami, bahkan tak ada satupun dari mereka yang menyerah. Maris pun menginformasikan situasi saat ini. Total ada 5.000 orang dari kedua belah pihak yang tidak bisa bertarung lagi. Artinya ada sekitar 24.000 prajurit bajak laut binatang buas melawan 3.000 prajurit dari pihak pemberontak. Akan tetapi semua placer dan waiters yang ada di lantai pertunjukan telah berkhianat pada Queen, sehingga 4.000 pasukan telah berubah haluan. Hasilnya, bajak laut binatang buas memiliki 20.000 prajurit dan pemberontak memiliki 7.000 prajurit. CP0 juga tak menyangka, karena perbandingan kekuatan yang sebelumnya begitu besar sekarang telah menghilang. Situasi sekarang sangat tidak bisa ditebak, tapi mereka sudah mendapatkan informasi yang bisa mengubah keadaan. Balik ke Nami dan Usopp. Usopp merasa agak bangga karena senjata Nami yaitu klimatak ciptaannya itu bisa berbicara. Tapi kenyataannya itu adalah Zeus. Zeus pun menceritakan adegan sebelumnya mengapa ia bisa hidup di klimatak Nami. Saat Zeus mengorbankan diri dan malah diremas oleh Big Mom, roh Zeus telah keluar dari jasadnya. Saat masih tertegun, Zeus hampir saja dimakan oleh Hera. Karena saat itu Nami memanjangkan klimatak padanya dan Hera berusaha memakannya. Zeus jadi tertekan masuk ke dalam klimataknya. Jadi bisa dikatakan Zeus telah terlahir kembali. Mereka pun sampai di panggung lantai pertunjukan, jadi mereka sudah siap membuat Otama mengucapkan perintah. Saat Bao Huang hendak memberikan informasi kematian Momo, mereka dikejutkan dengan Nami dan Usopp yang sudah di belakangnya. Buruknya lagi, kepala Usopp dihantam oleh ulti tiba-tiba.
Ulti juga merebut Otama. Ia sudah tahu kalau anak ini poin utama mengapa bawahan mereka berkhianat yang bahkan Big Mom pun Otama manipulasi. Nami juga heran mengapa Ulti masih bisa berdiri setelah terkena serangan gila dari Big Mom. Nami pun menyerang Ulti dengan klimatak yang bisa diubah bentuk oleh Zeus. Zeus meminta Nami menggunakan klimatak seperti biasanya. Ia akan membantunya juga. Ulti memang memiliki kulit yang keras, tapi bagian dalam tubuhnya sudah terluka parah gara-gara serangan Big Mom. Jadi serangan petir Nami bisa mengalahkan Ulti. Awalnya Nami pikir serangan petirnya bisa mengenai Otama, tapi Usopp menjauhkan Otama yang di dekat Ulti saat itu. Disitulah Nami langsung bergerak. Onigashima terus mendekati pulau Otama negeri Wano. Sementara itu, di dalam laut, kapal bajak laut Hati yang diisi oleh Jambarl dan beberapa kru dari Law menemukan sesuatu karena mendengar suara seseorang. Ternyata mereka menemukan Luffy yang tenggelam. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa Luffy. Yamato baru saja sampai di bagian atas Onigashima. Di sana ia langsung mencari keberadaan Kaido. Setelah menemukan Kaido, Kaido meminta Yamato memanggilnya ayah, tapi Yamato justru datang untuk memutus hubungan mereka. Balik ke Jambarl dan kru Law di dalam kapal. Jambarl meminta mereka mengangkut Luffy pada kapal mereka. Setelah di permukaan laut dan membawa Luffy, mereka terkejut karena Luffy tampak terlambat diselamatkan. Apalagi tak ada kapten mereka yang bisa mengobati hal seperti ini. Mereka akhirnya berusaha mengeluarkan air dari paru-paru Luffy. Karena sulit, Jambarl akhirnya menggunakan teknik dudukan untuk mengeluarkan airnya. Di sisi lain, Shinobu dan Momo juga masih berada di udara karena serangan Kaido sebelumnya. Karena Shinobu adalah seorang kunoichi, ia pun menggunakan teknik terbangnya agar mereka selamat. Setelah sampai daratan, mereka bisa melihat pulau Onigashima yang terus mendekat pada pulau utama. Disinilah Momo panik walau ia sendiri selamat. Ia tak bisa berhenti memikirkan para Akazaya dan para samurai yang masih berada di atas sana. Shinobu juga berpikir sama. Jika Onigashima berhasil mendarat di ibu kota, sudah pasti negeri Wano akan berakhir. Balik ke Nami dan Usopp. Setelah Usopp menjauhkan Otama dari ulti, Nami akhirnya bisa bebas menyerangnya. Tapi yang keluar dari klimatak Nami adalah Zeus. Zeus yang malah meminta nama baru pada Nami, dan Nami malah memberikan nama lembut untuk Zeus. Zeus tak menerima nama itu, tapi kombinasi serangan mereka tetap dilanjutkan. Awalnya serangan besar Nami bisa dihindari oleh ulti, tetapi karena sekarang partner Nami adalah Zeus, Zeus membelokkan serangan mereka. Kekalahan ulti yang disaksikan Bao Huang membuatnya refleks mengatakan bahwa ulti telah dikalahkan. Ia juga menambahkan bahwa saudaranya Pejuan juga sama. Dua anggota Tobiropo telah dikalahkan. Tentu kabar ini membuat mental dari pihak binatang buas melemah. Di
momen ini juga, Usopp mengambil keputusan tepat. Karena Bao Huang adalah maris utama, maka ia akan memanfaatkan Bao Huang. Setelah menangkap Bao Huang, Usopp segera meminta Otama untuk mengucapkan perintah. Karena Bao Huang ibarat mic wireless yang suaranya bisa menyebar pada semua ruangan di Onigashima. Saat keadaan perang masih sedang kacau-kacaunya, Otama pun berteriak mengenalkan diri. Yang jelas, semua orang meremehkan bocah itu di tengah peperangan ini. Masalahnya, posisi mereka juga dekat dengan Queen. Jadi Queen hanya bergerak sedikit saja, Otama langsung terpental. Di sisi lain, keadaan Jinbei juga dibuat bertahan karena Hushu tak sendirian. Ia bersama bawahannya yang notabene para gifter. Jinbei sadar ia kewalahan karena jumlahnya yang tak sepadan. Makanya Jinbei tak bisa mengalahkan Hushu karena para pengikutnya itu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Franky. Bawahan yang terus berdatangan pada Sasaki benar-benar tak terhitung jumlahnya. Ino juga sama, Jack bahkan menjelaskan bahwa pasukan mereka lah yang akan menang. Pada akhirnya jumlah pasukanlah yang menentukan perang ini. Di lantai pertunjukan, para gifter akhirnya datang ke sana. Di sana mereka sudah tahu kalau para placer dan waiters di lantai ini telah mengkhianati Queen. Mereka juga menghina waiters dan placer sebagai barang bekas, tapi malah sok-sokan menantang Queen. Jadi kedatangan para gifter di lantai ini sudah jelas untuk membantai para waiters dan placer. Chopper yang melihat para gifter berdatangan sudah tahu mereka akan ditekan dengan jumlah musuh yang terlalu banyak. Nami dan Usopp menyemangati Otama. Disitulah Otama kembali berdiri dan akan ikut bertarung seperti Luffy dan lainnya yang sudah mati-matian bertarung. Queen yang melihat Otama masih berdiri, memerintah para gifter yang bisa terbang untuk segera membunuh Otama. Maka dari itu, Otama langsung memberikan perintah pada teman-temannya yang sudah memakan Kibidango. Mereka harus bergabung dengan kelompok tepi jerami dan kelompok Momonosuke. Bersama-sama mereka akan segera mengalahkan Kaido. Akhirnya, semua gifter di Onigashima langsung merasa ada yang aneh. Queen juga cuma ngakak mendengar ucapan bocah itu. Tapi faktanya, semua gifter di Onigashima menuruti perintah Otama sebagai tuan mereka. Mereka dengan senang hati akan membantu perang ini dan mengalahkan Kaido. Speed, Daifugo, dan Gazelman juga siap mengerahkan para gifter untuk memenangkan perang ini demi tuan mereka. Balik ke Yamato dan Kaido. Yamato sudah jelas menantang Kaido dan memutus status keluarga dengannya. Kaido juga menerimanya dengan syarat Yamato harus mengalahkannya. Kaido juga menambahkan bahwa Yamato seharusnya jadi Shogun Wano saja, tapi Yamato menolak dan memilih akan berlayar bersama Luffy setelah semua ini selesai. Kaido malah tertawa, ia tak yakin Yamato bisa mengalahkannya. Yamato juga sadar bahwa dirinya tak akan bisa menang melawan ayahnya ini. Tapi Luffy adalah orang yang ditunggu Oden, ialah orang yang ditakdirkan. Jadi selama Luffy tak ada, ia akan melawan Kaido di sini sampai Luffy kembali. Suara Otama yang terdengar di seluruh Onigashima benar-benar membuat semua gifter berubah pihak. Contohnya, Hamlet yang langsung mengingat siapa tuan yang harus ia layani. Ia pun langsung menyerang siapapun yang masih berpihak pada Kaido.
Di sisi Jinbei juga sama, ia yang terpojok terus bertahan. Hushu terus tertawa karena Jinbei tak bisa apa-apa sekarang. Suara Otama juga terdengar, dan hal itu malah dibuat lelucon oleh Blazer dan waiters di sana. Namun nyatanya, Poker langsung menghajar mereka semua. Dia juga meminta Jinbei mengurus Hushu saja, dan ia akan mengurus sisanya. Para samurai di tempat lain yang terpojok juga dibantu oleh para gifter. Di sisi CP0, Mars di sana juga bingung mengapa para gifter berkhianat. Sementara itu, di situasi Franky sendiri, para gifter yang awalnya bersama Sasaki langsung berpihak pada Franky semuanya. Balik ke lantai pertunjukan. Di sana beneran chaos karena para gifter menghajar semua yang masih berpihak pada Kaido. Sanji memuji kemampuan Otama karena perang sekarang bisa berganti situasi. Para bos Yakuza juga senang Otama ternyata telah melakukan sesuatu yang hebat. Tak salah lagi, ini lebih baik dari jutaan bala bantuan. Otama yang berhasil melakukan perintah pada para gifter langsung dipeluk oleh Nami dan Usopp karena perang benar-benar berubah. Saat Otama berbicara, semua orang juga menjawabnya. Melihat mereka bertiga masih di atas dan merayakan hal itu, Queen jadi fokus pada mereka. Queen sepertinya jadi tahu kalau bocah itulah biangnya. Dengan begitu, ia akan melancarkan serangan pada mereka. Nami dan Usopp langsung kabur membawa Otama. Tapi rasanya mereka akan tetap kena serangan karena telat berlari. Tapi Sanji yang sedari tadi melihat Queen langsung membungkukkan serangan Queen. Ledakan tembakan Queen jadi terkena mulutnya sendiri. Makanya ia semakin kesal pada putra dari Judge ini. Sanji jelas tak terima Queen memanggilnya seperti itu, tapi Queen malah memberitahu soal match dan merubah bentuk tubuhnya ke mode hybrid. Walau berubah-ubah bentuk, Queen nyatanya manusia setengah cyborg. Bentuk itu membuat bawahannya sendiri saja ketakutan. Berbeda dengan Sanji, bukannya takut, ia malah menanyakan keadaan Zoro pada Chopper. Dengan suara yang terbata-bata, Chopper memberitahu bahwa Zoro akan baik-baik saja. Mendengar suaranya saja, Sanji malah lebih khawatir pada Chopper. Yang ternyata Chopper sedang mengalami efek samping dari Rumble Ball. Ia menjadi bayi tua saat ini. Karena sudah tak sabar, Queen siap menunjukkan kemampuan cyborg dan buah iblisnya. Chopper jadi teringat obrolannya dengan Caesar. Saat itu, Caesar menyarankan Chopper untuk mengupgrade Rumble Ball miliknya. Walau efek sampingnya semakin besar, Chopper harus bisa menerima efek samping itu. Karena di masa depan, lawan mereka bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan waktu 3 menit saja. Chopper sendiri sekarang juga tak menduga karena menjadi tua bangka dan bayi di saat bersamaan ini. Chopper berani mengambil resiko karena ia pikir awalnya bisa mengalahkan Queen yang super kuat itu. Pertarungan Sanji dan Queen pun dimulai. Sementara itu, Chopper akan terus berfokus pada Zoro. Kata Dr. Miyagi, Zoro harusnya telah mengalami patah tulang sebanyak 20-30 tulang. Tapi nafas dan detak jantungnya tetap stabil. Kalau Zoro terus bertarung, nyawanya bisa terancam. Zoro yang mendengar itu meminta mereka segera mengobatinya dengan cara apapun. Dr. Miyagi akhirnya angkat bicara. Katanya, ada satu obat bagus yang bisa disuntikan ke tubuh Zoro. Suku Ming memiliki obat yang telah diwariskan di Zou dari generasi ke generasi. Itu adalah obat yang bisa menyembuhkan luka yang paling parah sekalipun dalam waktu singkat. Jadi obat itu bisa dinamakan sebagai penyembuh super. Jika Zoro ingin bertarung, untuk sementara pasti bisa bertarung, tetapi efek sampingnya akan membuat dia menderita 2 kali lebih menyakitkan daripada sekarang. Chopper sebenarnya ingin Zoro bisa bertarung kembali, tapi pertanyaannya, apakah Zoro bisa menahan efek samping obat tersebut? Zoro pun meminta mereka memberikan obatnya saja, karena tak ada waktu untuk memikirkan resiko lagi.
Dokter Miyagi terus memastikan resikonya pada Zoro, tapi Zoro tak peduli apapun yang terjadi pada tubuhnya nanti. Kalau ia tak bisa bertarung sekarang, itu tak ada artinya. Sementara itu, para petinggi dan gifter yang bergabung dengan pasukan samurai berjumlah sekitar 300 orang. Perintah dari gadis yang naik ke panggung di lantai pertunjukan itu entah kenapa bisa memengaruhi mereka. Disitulah Otama jadi incaran para waiters dan placer yang masih memihak Kaido. Karena mereka pikir jika Otama dibunuh, maka para gifter akan tersadar kembali. Nami akhirnya akan melawan mereka selagi Usopp membawa Otama. Tetapi Daifugo sudah lebih dulu menyerang mereka untuk melindungi tuan putrinya. Bukan hanya itu, Speed juga menjemput Otama agar pelariannya lebih cepat. Speed mengajak Nami juga untuk naik ke atas punggungnya. Gizelman juga hadir untuk Otama. Ia datang untuk melapor karena ia melihat Komachio tumbang di suatu tempat. Beralih ke Jinbei, ia dan Hushu tampak lebih serius sekarang. Hushu tak bergetar, walau anak buahnya membelot semua. Yang jelas inilah saatnya ia serius sekarang. Melihat teknik Hushu yaitu Soru, Rangkyaku, dan Tekai, mengingatkan Jinbei soal angkatan laut karena bela diri itu adalah gaya bertarung yang digunakan agen pemerintah yaitu Rokushiki. Jinbei juga pernah mendengar rumor tentang seorang anggota CP9 yang melarikan diri dari penjara. Aneh rasanya melihat agen intelijen pemerintah malah di penjara. Hushu akhirnya menunjukkan bentuk hybrid dari buah iblisnya. Ia juga mengakui bahwa agen yang melarikan diri itu adalah dirinya. Hushu juga cuma pernah melihat Jinbei sekali saat ia masih anggota CP9. Saat itu Jinbei adalah salah satu Shichibukai. Sekarang posisi mereka berdua sudah sama-sama berubah. Walau begitu, Hushu mengalami banyak penderitaan. Hanya karena satu kesalahan pada 13 tahun lalu. Padahal Hushu sudah dianggap menjanjikan seperti Rob Lucy yang jenius itu. Jinbei jelas tak ada hubungannya dengan apa yang diceritakan Hushu. Tapi Hushu mengatakan bahwa duel ini jelas untuk melawan Jinbei yang notabene adalah anggota topi jerami. Karena nama topi jerami mengingatkan Hushu pada masa lalunya yang pahit. 13 tahun yang lalu, sebuah buah iblis yang sedang dibawa oleh kapal pemerintah telah dicuri. Saat nama Luffy si topi jerami mulai dikenal, Hushu benar-benar terkejut. Sebab buah iblis gumu-gumu yang dicuri kala itu telah dimakan olehnya. Sementara itu Usopp, Nami, dan Otama menaiki Speed. Diam-diam Maris juga memperhatikan mereka. Mereka tahu pemberontakan petinggi dan gifter dimulai karena perintah dari gadis di lantai konser itu. Dan berkat hal itu, Otama jadi incaran musuh sekarang. Daifugo dan Gazelman pun terus bertarung demi tuan putri mereka. Karena dijaga oleh petinggi gifter seperti ini, tampaknya Otama cukup aman. Ia menganggap mereka sebagai teman yang sangat berharga. Dipuji seperti itu saja membuat Daifugo dan Gazelman benar-benar senang. Jadi setiap ada yang mengejar atau menghalangi jalan Otama, mereka langsung menghabisinya. Kekuatan hebat para gifter itu jelas dipuji oleh Nami dan Usopp. Selain itu, Zeus juga ternyata bisa keluar dari kelima tak Nami. Zeus keluar untuk memohon pada Nami karena urusan hubungan mereka belum selesai. Ia ingin jadi teman atau apapun itu asal bersama Nami saja. Tapi Nami masih marah karena Zeus berniat membunuh sebelumnya. Karena merasa kasihan pada Zeus, makanya Nami akan membuat Zeus menjadi partnernya saja. Sesekali Zeus juga menyambar para pengejar mereka. Kemampuan Zeus sangat cocok untuk Nami, makanya Usopp saja memuji Nami karena memiliki kekuatan baru.
Di lantai pertunjukan, para gifter terus melawan siapapun yang berpihak pada Kaido. Ada sekitar 2000 orang yang berpindah pihak. CP0 juga terus menganalisis jalani peperangan ini. Jumlah pasukan yang mereka butakan dan lumpuhkan adalah 2000. Artinya, bajak laut binatang buas yang awalnya punya 30.000 prajurit, lantas menjadi 20.000 prajurit saja. Mereka juga telah kehilangan 2000 karena berkhianat dan 2000 lagi karena terluka. Jadi kekuatan mereka makin menyusut. Hasilnya jadi 16.000 melawan 9.000. Awalnya peperangan ini 30.000 melawan 5.400. Jarak antara keduanya makin kecil sekarang. Kalau para gifter mengamuk lagi, akan ada lebih banyak bidak putih yang bermain. Mereka juga sebenarnya tak peduli siapa yang menang, tapi mereka harus pastikan seorang pria mati di perang ini. Mereka juga berdiskusi orang itu, layak atau tidaknya, mengancam atau tidaknya kematian orang itu. Jika masih hidup, orang itu tak bagus jadi contoh. Kemungkinan hidupnya juga kecil, karena lawannya adalah Jinbe sendiri. Orang yang dibahas tadi adalah Hushu. Disitulah Jinbe bertanya alasan Hushu menjadi seorang bajak laut. Hushu malah menjawabnya dengan angkuh, karena mereka sama saja. Jinbe juga turun jabatan dari seorang Shichibukai jadi seorang bawahan bocah. Jinbe pun menganggap ucapan ini sebagai dendam pribadi Hushu pada Luffy, karena mungkin Hushu gagal menjaga buah Gomu-Gomu 13 tahun lalu dan dipenjara karena itu. Tapi Hushu menjawab bahwa lebih tepatnya ia dendam pada orang yang mencuri buah iblis itu dari mereka. Orang yang mencurinya adalah Akagami Shanks. Hushu juga memberitahu bahwa topi jerami yang Shanks gunakan waktu itu dan buah Gomu-Gomunya diwariskan pada Luffy. Jadi sekarang wajar Hushu menargetkan Luffy. Setelah kejadian 13 tahun lalu, Hushu dikurung dan berada di neraka. Sementara itu, Luffy yang memakan buah Gomu-Gomu makin dikenal banyak orang. Sekarang dia malah datang ke negeri Wano dengan santainya, jadi Hushu tak akan membiarkannya. Tetapi Luffy sendiri sudah kalah oleh Kaido. Mendengar itu, Jinbe jadi mengatakan kepercayaannya bahwa Luffy pasti akan kembali. Di kapal laut, Jambal dan rekan-rekannya terus membantu Luffy agar bisa kembali bernafas. Jinbe sendiri akan menjadi tameng bagi Luffy jika Hushu memang memiliki dendam pada kaptennya. Sekarang Hushu malah balik bertanya, mengapa orang sekelas Jinbe begitu setia pada bocah seperti itu? Jinbe pun jadi teringat bagaimana ia dan Luffy di masa lalu. Di Impel Down saja ia rela mengorbankan nyawa untuk membantu Luffy menyelamatkan Ace. Setelah Ace mati, Jinbe juga satu-satunya orang yang bisa menyadarkan Luffy. Apalagi saat di Fishman Island, Jinbe juga mendonorkan darahnya untuk Luffy. Dan saat ini, Jinbe telah menepati janjinya untuk berlayar bersama pada pertemuan mereka di negeri Wano. Maka dari itu, Jinbe akan terus bertarung sebagai juru kemudi bajak laut tepi jerami. Sembari ngebuff kemampuan fisiknya, Hushu juga masih ingin banyak bertanya pada Jinbe. Di tengah pertarungan mereka, Hushu menceritakan suatu hal. Saat dirinya ada di balik jeruji, ia mendengar cerita ini. Saat itu, Hushu diajak untuk diperintah berdoa keselamatan pada Dewa Matahari. Katanya, ia adalah seorang kesatria legendaris zaman kuno yang diyakini para budak akan membebaskan mereka suatu hari nanti. Hushu sendiri tak tahu apa dewa itu benar-benar ada. Seorang kesatria yang akan membuat tertawa dan membebaskan orang-orang dari kesengsaraan. Penjara itu terasa seperti selamanya. Jadi Hushu bergantung pada legenda aneh ini. Ia tak peduli siapapun itu, yang penting ia meminta pertolongan. Jinbe jadi bingung mengapa Hushu membahas hal ini dengannya. Tapi Hushu bukan tanpa alasan. Ia tahu kalau bajak laut matahari yang pernah Jinbe pimpin memiliki anggota yang dulunya adalah seorang budak. Sejarah manusia ikan itu tak jauh dari sejarah perbudakan. Jadi Hushu yakin Jinbe pasti tahu sesuatu atas hal ini. Karena penjaga penjara di mana ia ditahan dulu yang memberitahu soal nikah saja sampai dieksekusi.
Serangan beruntun Hushu mematahkan jarinya sendiri karena buso Jinbei lebih kuat. Disinilah Jinbei membalikan serangannya. Jinbei juga enggan menceritakan apapun pada Hushu. Tapi yang jelas, Hushu merasa Jinbei lebih emosional setelah membahas hal ini. Sementara itu, pertarungan Yamato dan Kaido juga cukup intens di atas Onigashima. Kaido terus memerintah Yamato untuk mengikuti jejak ayahnya ini. Ia ingin Yamato menjadi shogun negeri Wano nantinya. Yamato diperbolehkan untuk menguasai apapun. Tapi Yamato menolak. Ia tak ingin menguasai dan dikuasai apapun. Maka dari itu, Kaido menganggap Yamato tak mengerti apa-apa. Bahkan benar dan salah pun Yamato tak bisa membedakan. Tapi Yamato masih menganggap dirinya adalah Oden. Ialah yang akan melindungi negeri Wano dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yamato pun merubah wujudnya ke mode buah iblis hybridnya. Di lantai pertunjukan, Queen masih terus menyerang Sanji. Melihat kemampuan Queen yang seorang cyborg, membuat Sanji tersenyum karena merasa Franky pasti menyukai hal-hal seperti ini. Zoro yang harus segera diobati membuat Chopper segera memerintah Dr. Miyagi menyiapkan suntikannya. Dr. Miyagi juga terus memastikan Zoro efek samping dari obat penyembuh instan ini, yaitu merasakan rasa sakit 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan begitu, Dr. Miyagi pun langsung menyuntik Zoro. Di sisi Franky, ia mendapat bantuan dari para gifter yang membelot dari sisi Sasaki. Sasaki juga menyadari bahwa suara bocah sebelumnya itu ternyata benar-benar membuat para gifter membelot tanpa sebab. Disinilah Franky semakin bersemangat. Ia memberitahu bahwa para gifter sudah bukan lagi bawahan Sasaki, melainkan teman-temannya. Untuk menunjukkan keseriusannya, Sasaki mengubah bentuk fisiknya menjadi hybrid sekarang. Dengan wujud ini, ia akan membunuh siapapun yang membelot dan akan menuju lantai pertunjukan. Franky pun harus segera mengalahkan Sasaki, karena jika ia lolos maka akan memakan banyak korban ke depannya. Di atas Onigashima sendiri, pertarungan ayah dan anak masih terus berlanjut. Kaido juga menganggap Yamato adalah aset tempur yang bajak lautnya miliki. Ia juga sudah susah payah mendapatkan buah iblis yang malah dimakan Yamato. Yamato mengakui bahwa ia sangat lapar saat itu. Ia juga terpukul dan ingin pergi ke lautan. Tetapi malah jadi tak bisa berenang akibat efek buah iblis ini. Balik ke pertarungan Franky dan Sasaki. Mereka berdua sudah siap melakukan pertempurannya kembali. Di sana juga ada beberapa gifter yang akan membantu Franky, tapi justru mereka malah menghalangi dan jadi terkena serangan Sasaki sendiri. Karena Sasaki bisa terbang dengan cara unik tersebut, Franky merasa pertempuran ini akan menjadi pertarungan udara.
Sasaki kembali ke darat. Disitulah ia kembali memutar baling-balingnya sampai membuat Frankie siap dengan serangan besar yang datang. Gobloknya Frankie udah tahu serangan yang datang bakalan besar, tapi ia malah mengeluarkan shield dengan ukuran kecil. Tapi Sasaki juga sama gobloknya. Dia jadi berjalan mundur karena baling-balingnya salah arah saat diputar. Ternyata sundulan Sasaki, Frankie manfaatkan untuk melakukan suplex sebagai serangan dadakan. Di Polar Tank, kru Law benar-benar disibukkan oleh Luffy yang masih terbaring tak bernafas. Untungnya, Luffy akhirnya bisa bernafas kembali sembari meminta daging pada mereka.